Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufidah Izani Melania dengan NIM 2102100036. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi agama, latar belakang manusia, perlu kepada agama, dan pendekatan pemahaman agama. Baik, yang pertama, apa itu agama? Agama merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik individu yang menghubungkan individu dengan dimensi spiritual atau transendental, dan juga agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, peribadatan, dan kaidah pergaulan manusia dengan Tuhan dan sesama. Yang kedua, agama secara bahasa, secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak, gama yang berarti pergi. Sehingga secara literal, agama berarti yang tidak pergi, tetap, atau abadi. Ini menunjukkan bahwa agama merupakan sesuatu yang bersifat tetap dan menjadi pedoman yang kokoh dalam hidup manusia. Agama secara bahasa Latin berasal dari kata reger yang berarti mengikat kembali. Maksudnya adalah agama mengikat hubungan manusia dengan Tuhan serta memperkuat hubungan manusia dengan sesama, dan juga agama mengatur perilaku dan keyakinan manusia agar tetap dalam jalur yang benar. Agama secara bahasa Arab istilahnya ad-din digunakan untuk agama, artinya jalan hidup, kebiasaan, ketaatan, atau balasan. Dalam bahasa Inggris, agama disebut religions, yang secara umum merujuk pada kepercayaan terhadap kekuatan supranatural dan praktek-praktek peribadahan. Yang kedua, definisi agama secara istilah. Secara istilah, agama dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktik yang berhubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi, Tuhan, atau hal transendental yang meliputi ajaran-ajaran moral, ritual, keagamaan, dan kitab suci sebagai pedoman hidup. Definisi agama menurut para ahli, agama adalah sistem simbol yang membentuk suasana hati dan motivasi dalam diri manusia. Emil Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal-hal sakral dan berfungsi menyatukan komunitas keagamaan. Unsur-unsur agama memiliki beberapa unsur pokok, antara lain kepercayaan terhadap Tuhan, malaikat, akhirat, dan hal-hal gaib. Kitab suci adalah sebagai pedoman hidup, ibadah, praktik keagamaan seperti doa, puasa, dan sebagainya, norma moral, aturan tentang baik dan buruk dalam bertingkah laku. Fungsi definisi agama memberikan arah dan makna dalam kehidupan, menjadi dasar dalam berperilaku secara individu dan sosial, memperkuat ikatan manusia dengan Tuhan dan sesama, menjadi acuan dalam kajian ilmiah tentang agama. Fitrah manusia. Agama sebagai kebutuhan dasar dan fitrah manusia, kecenderungan alami untuk menyembah sesuatu yang lebih tinggi, kesadaran spiritual sebagai bagian dari identitas manusia, hubungan antara agama dan pemenuhan kebutuhan spiritual. Selanjutnya, sumber harapan manusia. Agama sebagai sumber pengharapan, yaitu keyakinan akan masa depan yang lebih baik, kekuatan menghadapi kesulitan dan penderitaan, jaminan keadilan ultimate atau pahala dan hukuman. Identitas dan rasa memiliki. Agama sebagai pembentuk identitas individual atau kolektif, menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Rasa memiliki dan diterima dalam kelompok menjadi bagian dari sejarah dan narasi panjang umat manusia. Agama inspirasi kebaikan. Agama sebagai sumber inspirasi untuk berbuat baik, teladan dari tokoh-tokoh spiritual dan agama, dorongan untuk melampaui kepentingan pribadi, motivasi, pengorbanan, dan pelayanan. Fungsi agama dalam kehidupan manusia, memberikan pedoman hidup yang jelas, membantu manusia dalam mencari makna hidup, dan memberikan rasa aman dan ketenangan jiwa. Hubungan antara agama dan kehidupan sosial. Yang pertama, membangun komunitas dan persatuan dalam masyarakat. Yang kedua, agama sebagai alat untuk menciptakan keharmonisan sosial. Yang ketiga, pengaruh agama dalam memperkuat ikatan antar individu dan antar budaya. Agama dalam menghadapi tantangan hidup, menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, memberikan harapan dan ketenangan saat mengalami ujian hidup, menyediakan rasa ikatan dengan Tuhan dan sesama.
Manusia sebagai makhluk berpikir. Manusia secara kodrat adalah makhluk yang memberikan dan selalu mencari jawaban atas berbagai pertanyaan. Sejak zaman dahulu manusia bertanya, dari mana aku berasal, apa tujuan hidupku, apa yang terjadi setelah kematian. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong manusia untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi. Agama di sini hadir sebagai atas pencarian ini, menawarkan penjelasan tentang asal-usul manusia, makhluk hidup, serta nasib manusia setelah mati. Kenapa manusia perlu agama? Manusia perlu agama untuk memberikan arah hidup, membentuk moralitas, dan menjaga hubungan sosial dan harmonis. Agama membantu manusia mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Agama sebagai bagian dari perjalanan spiritual manusia untuk mencari makna hidup. Pencarian makna hidup di sini, setiap manusia sadar atau tidak sadar memiliki dorongan untuk menemukan makna dalam kehidupannya. Tanpa makna, hidup terasa kosong, hampa, dan tidak terarah. Agama berfungsi sebagai pemberi makna dalam hidup manusia. Agama mempersatu manusia. Agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara sesama manusia. Ia mengajarkan pentingnya persaudaraan, solidaritas, tolong-menolong, dan saling menghormati. Dalam konteks sosial, agama menjadi kekuatan yang mempersatukan manusia dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan bahasa. Melalui ajaran cinta kasih, perdamaian, dan keadilan, agama membantu membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Kesimpulan, mengapa manusia butuh agama? Manusia memerlukan agama bukan hanya karena kebutuhan emosional atau sosial, melainkan karena dorongan alami untuk mencari makna, kebenaran, dan panduan hidup. Agama menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan menawarkan jawaban atas pertanyaan mendasar. Kehidupan memberikan ketenangan jiwa, menetapkan standar moral, dan memperkuat ikatan sosial di antara manusia dengan beragama. Manusia tidak hanya mendapatkan panduan untuk hidup di dunia, tetapi juga harapan untuk kehidupan abadi setelah dunia ini. Pentingnya pendekatan dalam memahami agama. Agama memiliki banyak dimensi, teologis, moral, sosial, budaya, bahkan politik. Setiap dimensi membutuhkan cara pandang yang berbeda agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penyederhanaan. Pendekatan-pendekatan dalam memahami agama membantu manusia melihat agama bukan hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan dinamis dalam membentuk peradaban dan kehidupan sehari-hari. Pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis terhadap agama bertujuan mengkaji agama dengan nalar kritis dan logika. Ia mempertanyakan hakikat Tuhan, kebenaran wahyu, dasar moralitas, dan makna keberadaan manusia. Pendekatan teologis atau normatif memandang agama dari dalam, yakni berdasarkan iman dan keyakinan terhadap kebenaran wahyu ilahi. Pendekatan historis berusaha memahami agama melalui perjalanan sejarahnya, termasuk bagaimana agama lahir, berkembang, dan berubah dalam konteks peradaban manusia. Kesimpulannya, memahami agama membutuhkan keterbukaan pikiran dan pendekatan yang beragam. Tidak ada satupun pendekatan pun yang cukup menangkap keseluruhan realitas agama. Pendekatan teologis menjaga kesucian iman historis, membantu melihat perkembangan agama sosiologis, menjelaskan fungsi sosial agama, psikologis mengungkapkan sisi emosional manusia beragama, filosofis mempertajam akal kritis, dan antropologis memperkaya pemahaman budaya agama. Semua pendekatan ini saling melengkapi, memungkinkan kita memahami agama secara utuh, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun universal. Dengan memahami agama melalui berbagai pendekatan, kita diharapkan menjadi insan yang lebih bijak, toleran, dan mampu hidup berdampingan dalam beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.